Di tengah dunia yang bising oleh ambisi, oleh iklan-iklan yang menjanjikan hidup ideal, dan oleh kompetisi tanpa akhir tentang siapa yang memiliki paling banyak, kita diam-diam diajari satu hal, bahwa kebahagiaan itu mahal, bahwa untuk merasa cukup, kita harus terlebih dahulu mengumpulkan banyak, bahwa untuk merasa damai, kita harus menang atas dunia. Namun pernahkah kita berhenti dan bertanya, dari mana datangnya keyakinan itu? Apakah betul bahagia harus dibeli dengan harga yang tinggi? Atau mungkinkah selama ini kita hanya tertipu oleh ilusi yang dibuat oleh keinginan kita sendiri? Bayangkan seseorang yang meyakini bahwa $1 juta adalah syarat mutlak untuk merasa tenang, merasa lengkap. Maka selama angka itu belum terpenuhi, hidup akan terasa seperti utang yang belum lunas. Padahal uang itu sendiri bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan hanya simbol yang kita beri makna. Dan ketika makna itu datang dari rasa kekurangan, kita akan terus merasa haus, tak peduli berapapun yang sudah kita miliki. 1 juta berubah menjadi 2, 2 menjadi 5, dan 5 tak pernah cukup. Inilah jebakan yang halus, namun mematikan. Ketika kebahagiaan ditempatkan di ujung cita-cita yang tak pernah sampai, maka kita menjalani hidup seperti pelari yang tak pernah mencapai garis finish. Setiap langkah penuh harap, tapi juga penuh beban. Setiap pencapaian hanya memberi lega sesaat, lalu diikuti dengan kelaparan baru. Sebaliknya, bayangkan seseorang yang mampu melihat ke sekelilingnya. Piring sederhana di atas meja, atap di atas kepala, tubuh yang sehat, tawa seorang sahabat, waktu luang di sore hari, dan berkata dalam hati, ini sudah cukup. Orang semacam ini tidak membangun istana dari impian-impiannya, melainkan menemukan keindahan dalam pondok kecil kehidupannya. Ia tidak menunggu hari esok untuk bersyukur, karena hari ini pun sudah terlalu indah untuk disia-siakan. Filosofi kehidupan yang menenangkan bukanlah tentang menaklukkan dunia, tetapi tentang menaklukkan keinginan untuk memiliki dunia. Karena justru ketika kita bisa melepaskan sedikit, dunia tiba-tiba terasa cukup. Dan di saat itulah kebahagiaan berhenti menjadi tujuan yang jauh di depan dan berubah menjadi teman yang setia di sisi. Bahwa kedamaian sejati bukanlah soal menang, bukan soal memiliki lebih banyak dari orang lain, bukan pula soal mengejar standar-standar sempurna yang tak pernah habis. Kedamaian sejati adalah soal merasa cukup. Cukup dalam tubuh, cukup dalam pikiran, cukup dalam hati. Dunia akan terus mendorong kita untuk ingin lebih. Iklan, media sosial, percakapan sehari-hari, semuanya seolah bersekongkol menanamkan gagasan bahwa kita belum sampai, bahwa kita harus lebih hebat, bahwa kita harus memiliki ini dan itu agar dihargai. Tapi dalam keramaian itulah, suara batin kita menjadi semakin penting. Dan suara itu seringkali sangat pelan, nyaris tenggelam, tapi ia akan selalu berkata, apa yang kamu cari sudah ada di sini, kamu hanya belum melihatnya. Ketika kita menurunkan standar kebahagiaan, bukan berarti kita merendahkan kualitas hidup. Justru kita sedang meninggikan kualitas kesadaran. Kita sedang melatih diri untuk melihat bahwa hal-hal paling berharga dalam hidup, seperti waktu, cinta, kesehatan, ketulusan, dan kebebasan batin, tidak bisa dibeli. Mereka tidak dijual di pusat perbelanjaan. Mereka hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang dan mata yang mampu memandang dengan jernih. Dengan mengelola keinginan, kita tetap boleh bermimpi, tetap boleh bekerja keras, tetap boleh berharap. Tapi kita tidak akan membiarkan ketidaktercapaiannya merenggut rasa syukur kita pada hari ini. Ingatlah bahwa orang yang paling kuat bukanlah dia yang mampu menaklukkan banyak hal, melainkan dia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Orang yang paling kaya bukanlah dia yang memiliki segalanya, tetapi dia yang merasa cukup
dengan apa yang ia punya. Dan orang yang paling damai bukanlah dia yang tak pernah diuji oleh hidup, tetapi dia yang tidak menunda bahagia meski hidup sedang tidak sempurna. Maka, marilah kita belajar seni merasa cukup. Marilah kita membebaskan diri dari utang batin yang tak perlu. Marilah kita hidup seperti mata air yang tak pernah kering. Bukan karena ia mengambil banyak dari luar, tapi karena ia terus mengalir dari dalam. Dan di titik ini, kita tidak lagi menjadi pengejar dunia. Kita menjadi penyaksi dari keindahan yang telah lama hadir, namun baru sekarang bisa benar-benar kita nikmati.